Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman adalah Bapak Penatua Bapak Jos Letwori. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah sumber kebenaran dan sumber kehidupan kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang hari hingga pada malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami boleh datang, boleh beribadah di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan, Bapak pelayan firman yang sudah Kau utus untuk memberitakan firman-Mu, Engkau berkati ya Bapak. Ya Bapa kami yang di surga, kiranya Roh Kudus-Mu serta diamkanlah semua suara-suara yang dalam ruangan ini kecuali suara Tuhan yang kami dengar, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan selalu ucap syukur hanya kepada-Mu Bapa. Amin. Mari kita bermazmur berbalasan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian mazmur, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Persilakan duduk. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Bacaan pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 3, Kisah Rasul 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-20. Mari Bapak Ibu sekalian, kalau sudah dapat kita berdoa minta hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami rindu untuk mendengar dan membaca firman Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami
Untuk itu ya Tuhan, mari tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk membaca dan mengerti, mendalami apa maksud firman ini bagi kami semua. Urapi kami semua yang ada di rumah maupun hamba yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah firman ini akan menjadi pegangan bagi hidup kami semua, dari hari lepas hari di tengah-tengah menjalani akan hidup dan kehidupan di saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita bangkit berdiri dan saya akan membacakan firman Tuhan malam hari ini untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin pada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu Bapak dipersilakan duduk kembali. Nama besar seseorang tidak bisa menjamin kita selamat. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita membanggakan akan nama besar dari orang tua kita ataupun dari pemimpin kita, atasan kita. Namun seringkali tidak kita sadari bahwa nama besar orang tersebut tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya nama Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Sesuai dengan judul renungan kita pada malam hari ini yang diberi judul Hidup sebagai Komunitas Pemulih. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mujizat yang baru saja terjadi digunakan Petrus sebagai alat peraga untuk memberitakan Injil kepada mereka. Mereka di sini adalah orang-orang Yahudi yang berada di sekitar Bait Allah. Petrus menjelaskan bahwa mujizat itu terjadi di dalam nama Yesus, orang Nazaret itu. Dengan penjelasan ini mereka dapat melihat bahwa dampak nyata yang dari kuasa Yesus bekerja di dalam diri Petrus dan Yohanes. Sekali lagi, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di kalangan orang Yahudi memang mereka sangat membutuhkan tanda atau mujizat baru mereka percaya.
Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 22 hingga ayat yang ke-23 dikatakan di sana. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitahukan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perlu dicatat dan diingat juga bahwa bagi orang Yahudi, cacat fisik sejak lahir adalah merupakan akibat dari dosa seseorang. Itu anggapan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Begitupun juga mereka beranggapan bahwa seorang yang cacat atau lumpuh itu adalah akibat dari dosa orang tuanya yang diperbuat oleh orang tua, sehingga anak itu mengalami kelumpuhan atau sebagainya, cacat yang lain. Namun Bapak Ibu sekalian, dikatakan dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seseorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri ataukah orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Ibu bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita juga berpendapat seperti itu, orang-orang Yahudi, bahwa akibat dosa dari kita atau dosa orang tua kita maka kita mengalami seperti itu. Namun perlu kita sadari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dengan keadaan inilah karya Tuhan dinyatakan. Dengan kejadian ini Yesus bisa menyatakan bahwa karya keselamatan Allah dinyatakan melalui kisah penyembuhan orang lumpuh ini yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Ayat 11 bacaan kita malam hari ini menghubungkan khotbah Petrus dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya, yaitu kesembuhan seorang yang lumpuh, dan mujizat yang terjadi di depan banyak orang ini membuat mereka terheran-heran, dan mereka mengikuti Petrus dan Yohanes sampai mereka mengikuti di Serambi Salomo. Disitulah Petrus menggunakan kesempatan Bapak Ibu. Petrus tidak menyanyiakan kesempatan yang baik ini. Dia harus menyampaikan kabar keselamatan firman Tuhan yang harus disampaikan kepada orang-orang Yahudi. Karena seringkali kita melihat Bapak Ibu sekalian bahwa ketika ada mujizat, ketika ada penyembuhan yang seringkali kita bisa lihat melalui KKR, atau sekarang yang lagi viral sekarang ini dengan salah seorang penyembuh jalanan yang sering dikatakan di YouTube itu Pastor Andy, itu banyak orang disembuhkan. Dengan kejadian itu banyak orang akan datang berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Disitulah Petrus mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan. Dia berkhotbah tentang Yesus lewat kisah orang lumpuh yang disembuhkan ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertumbuhan jemaat pertama kita lihat pada pasal yang kedua, peristiwa adanya mujizat yang mengherankan orang di sekitar bait Allah. Dikatakan di sana, lidah-lidah api turun ke atas para murid dan mereka mulai berbahasa lain atau bahasa asing, sehingga sangat menarik perhatian massa. Itu pertumbuhan jemaat yang pertama, kita lihat kejadiannya di sana. Hal yang kedua kita lihat juga di pasal yang ketiga, di mana Roh Kudus bekerja melalui mujizat penyembuhan ilahi, yaitu seorang lumpuh yang sekian tahun dia berada di depan bait Allah meminta sedekah, disembuhkan oleh Petrus. Kesembuhan itu menarik perhatian semua orang yang ada di sekitar itu, bahkan yang ada di sekitar bait Allah, orang-orang Yerusalem pada saat pelayanan Petrus itu. Nama Yesus, nama yang sangat dahsyat Bapak Ibu sekalian. Hanya dengan nama Yesus kesembuhan itu terjadi. Karena Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, dalam ayatnya yang ke-6 di sana dituliskan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian?
dengan keyakinan dari orang lumpuh ini bahwa Petrus dan Yohanes dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi dia. Seyogianya yang sering kali dia dapatkan adalah harta, materi, uang, atau sedekah yang setiap hari dia dapatkan. Namun kali ini Petrus dan Yohanes tidak memberikan itu. Mereka memberikan berkat yang sungguh luar biasa melalui nama Yesus. Mujizat itu terjadi. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal inilah yang menyebabkan semua orang yang berada di bait Allah, di depan atau di sekitar bait Allah, mereka berbondong-bondong datang melihat peristiwa yang sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa catatan penting yang perlu kita pahami dalam pembacaan kita malam hari ini. Yang pertama, bahwa kesembuhan di dalam Yesus Kristus sungguh menarik minat orang banyak untuk datang berbondong-bondong mendengar khotbah Tuhan Yesus lewat Petrus. Di sana Petrus melihat bahwa banyak orang yang datang kepadanya terheran-heran, dan Petrus sendiri merasa heran. Kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus itu nyata di tengah-tengah kehidupan pelayanan Petrus. Dan Petrus katakan sendiri Bapak Ibu sekalian, bukan kita, bukan saya dan Yohanes yang melakukan ini atas kekuatan kesalehan kami, namun semua ini karena Tuhan, kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus yang menjadikan orang ini sembuh. Hal yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, nama Yesus yang penuh kuasa inilah yang telah mereka salibkan. Ini yang Petrus manfaatkan kesempatan untuk menjelaskan bahwa orang yang telah mereka salibkan, sementara orang ini tidak bersalah. Yesus yang mereka salibkan ini tidak bersalah. Bahkan di depan Pilatus Pilatus sudah katakan bahwa saya tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Namun tetap mereka mendemonstrasikan untuk membebaskan Barabas dan Yesus yang harus disalibkan. Ini adalah hal kedua yang harus dipertanggungjawabkan oleh bangsa Yahudi waktu itu. Mereka telah berbuat dosa. Hal yang ketiga di sini dikatakan dosa dan kejahatan mereka harus dibongkar, tidak bisa disembunyikan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka sudah menyalibkan Yesus dan membebaskan Barabas, padahal mereka tidak menyadari bahwa Yesus inilah yang akan menyelamatkan mereka. Nama Yesus inilah yang akan datang kembali untuk menghakimi kita semua. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demi nama Yesus Kristus berjalanlah. Itu yang terjadi pada orang lumpuh ini. Penyembuhan pengemis yang cacat itu disebabkan oleh kuasa Kristus yang bekerja lewat Rasul Petrus. Yesus mengatakan kepada mereka, pengikut-pengikutnya, tentang apa yang dilakukan oleh Petrus. Demi namaku, mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Sebaliknya mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Inilah yang disampaikan Petrus dan Yohanes ketika orang-orang yang berkumpul di serambi. Petrus dan Yohanes terhadap orang lumpuh ini. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 9. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 9 diberi judul tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Petrus menyatakan dia tidak mempunyai emas atau perak, namun ia memberikan sesuatu yang lebih berharga. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua diberikan karunia masing-masing. Ada karunia untuk berkhotbah, ada karunia untuk menasihati, ada karunia untuk bernyanyi, ada karunia untuk melaksanakan tugas-tugas yang lain. Semua ini kita lakukan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus.
Dengan karunia inilah Tuhan memampukan kita untuk melaksanakan misi Kristus. Misi penyelamatan itu harus diteruskan kepada kita di dunia ini. Begitupun dengan kita sekalian Bapak Ibu, kita semua juga diberikan kuasa. Bukan saja Petrus dan Yohanes. Bapak Ibu dan saya, kita juga diberikan kuasa. Karena sewaktu Yesus naik ke sorga, dikatakan bahwa aku akan pergi, namun akan memberikan kuasa kepada kamu. Dan pergilah, jadikan semua bangsa muridmu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu berarti Bapak Ibu tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa minder. Karena kita semua diberikan kuasa yang sama. Kembali kepada kita, percayakah ataukah tidak? Kalau kita percaya, maka mari Bapak Ibu sekalian, selalulah bergaul dengan Tuhan. Kuasa itu ketika kita terima, maka Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 3 tadi ayat 19, bertobatlah dan berbaliklah kepada Allah. Kalau kita menerima kuasa Bapak Ibu sekalian. Karena dikatakan di sana kalau kita tidak bertobat, kita tidak bisa menerima kuasa. Seperti apa yang disampaikan kepada bangsa Yahudi, mereka harus bertobat karena mereka sudah menyalibkan Yesus walaupun mereka tidak tahu. Namun dosa perbuatan mereka harus tetap dipertanggungjawabkan. Karena itu dalam bacaan Alkitab versi Bahasa Indonesia Kisah Rasul 3 ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Allah telah memilih untuk memberkati umatnya dengan pencurahan Roh Kudus. Hanya jikalau ada pertobatan, yaitu kita berbalik dari dosa kita, maka Tuhan akan melimpahkan berkat dan anugerahnya bagi kita sekalian. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kembali Bapak Ibu, dikatakan dalam firman Tuhan malam hari ini bahwa ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan atau tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan, maka Tuhan akan membasmi kita. Bertobatlah dan kembali kepadanya. Serahkanlah segala dosa kita dan minta pengampunan dari Tuhan, maka kita akan mendapatkan anugerah dan berkat daripada Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah pada akhir renungan kita malam hari ini. Hal yang terakhir adalah waktu kelegaan. Di saat pandemi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi siapapun ataupun satupun kuasa yang bisa membatasi akan firman Tuhan, bisa menembus kemana-mana. Firman Tuhan bisa kita dengar lewat medsos di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Di saat pandemi ini Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa dengan adanya pandemi kita masih datang tetap beribadah walaupun tidak di gereja. Namun proses ibadah ini bisa berjalan melalui tim multimedia, sehingga kita bisa menyaksikan semua, melihat ibadah setiap malam, ibadah keluarga, ibadah PKP, ibadah PKB, ibadah minggu, dan bisa kita melihat ibadah-ibadah yang lain dari jemaat lain pun. Dan itu menandakan bahwa firman Tuhan tersebar di mana-mana, dan tidak ada satupun yang bisa menghambat proses penyampaian firman Tuhan ini. Roh Kudus berkarya Bapak Ibu sekalian, lewat semua hamba Tuhan, lewat Bapak Ibu dan saudara dan saya. Kita bisa saling berbagi tentang firman Tuhan melalui HP kita. Kita bisa menonton di YouTube dan lain-lain sebagainya. Semua itu kita alami sekarang. Inilah waktu pemulihan Tuhan, waktu pemulihan segala sesuatu.
Bersyukurlah Bapak Ibu, kalau saya katakan kepada teman-teman saya, kita bersyukur dengan adanya Mbak Covid, kita bisa berkumpul dengan keluarga kita. Kita bisa meluangkan waktu bersama keluarga kita yang tadinya itu tidak terjadi. Kita lebih banyak waktu bersama dengan saudara kita untuk saling mendoakan, walaupun hanya melalui medsos, melalui HP dan sebagainya. Namun semua itu membuat kita lebih menengadah kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Bahkan di saat pandemi ini Bapak Ibu sekalian, kita kembali dipulihkan hanya kepada Tuhan. Tuhanlah sumber kehidupan kita. Mari tetap bersandar kepada Tuhan, karena Tuhanlah segalanya bagi kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Dan di dalam nama Yesus itulah terjadi. Mari Bapak Ibu, dalam kondisi sakit di rumah, kita imani, kita yakin bahwa kesembuhan itu terjadi hanya di dalam nama Yesus. Dengan iman kita percaya. Dalam Filipi 4 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sesuai dengan janji Tuhan, Ia akan tetap menyertai kita sampai kepada kesudahan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita naikkan syafaat-syafaat kita kepada Tuhan. Kita mohon berkat daripada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Kembali kami datang di malam hari ini, kami bersyukur karena di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, kami semua masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu yang dapat menguatkan kami kembali untuk menjalani hidup dan kehidupan kami, bahwa tidak ada kuasa yang lebih dahsyat selain kuasa Tuhan Yesus. Karena kesembuhan itu terjadi di dalam nama Yesus, itu berarti kami semua yang percaya kepadanya akan merasakan akan kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, malam hari ini bersama-sama jemaat GPIB Tugu, kami mendoakan akan seluruh jemaat-Mu dari sektor Kaisarea sampai dengan sektor Yerusalem. Di dalam pergumulan pribadi lepas pribadi mereka, dalam keadaan sakit Tuhan, mari lawatlah mereka, sembuhkanlah mereka di dalam nama Yesus, sebagaimana Engkau telah menyembuhkan orang lumpuh ini melalui Petrus dan Yohanes. Maka kami juga percaya bahwa kami yakin dalam iman saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit di rumah tangga masing-masing, Tuhan melawat dan menyembuhkan mereka, baik yang ada di rumah ataupun yang di rumah sakit. Mari Tuhan sembuhkanlah. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat-jemaat kami dalam pergumulan pribadi lepas pribadi mereka di dalam menghadapi akan pandemi COVID ini. Banyak hal yang mereka alami, terutama di dalam mempersiapkan diri anak-anak mereka untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan memberkati, siapkanlah tempat-tempat yang lebih baik bagi mereka, mulai dari tingkat SD
sampai kepada perguruan tinggi. Tuhan memberkati proses pendaftaran yang akan nanti berlangsung pada tanggal 7 nanti di seluruh pendidikan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini Kau memberkati jemaat-Mu dalam rencana kegiatan mereka di hari esok dan seterusnya. Tuhan selalu ada bersama-sama jemaat kami. Jangan tinggalkan mereka yang dalam kekurangan, keterbatasan. Tuhan cukupkan segala yang mereka butuhkan. Terlebih khusus para pelayan-Mu yang ada di jemaat kami. Penatua diaken, pengurus perkat, komisi, karyawan, bahkan para pelayan-Mu, para pendeta, Bapak Pendeta Edi Rade bersama dengan Ibu Ida Rade, bersama keluarga. Begitupun juga Pendeta Stella Mandagi Rompis bersama keluarga. Mari Tuhan, Kau mampukan kami semua di tengah-tengah kami dalam menjalankan tugas pelayanan kami, agar kami senantiasa diberikan kekuatan kesehatan, bahwa virus pandemi COVID ini tidak akan menghalangi kami untuk menyampaikan sabda firman Tuhan. Seringkali membuat kami takut dan khawatir, namun kami percaya bahwa bersama Tuhan kami pasti mampu, kami pasti kuat untuk menjalani tugas pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkatilah teman-teman yang selalu mendukung ibadah ini, tim Inforkom bersama dengan multimedia, bahkan peratosan sistem. Tuhan berkati mereka dalam tugas pelayanan mereka. Di tengah-tengah tugas pekerjaan mereka, mereka masih meluangkan waktu untuk membuat ibadah atau merangkai ibadah ini, sehingga jemaat di rumah boleh menerima atau mengikuti secara live streaming ini. Memberkati dalam tugas pekerjaan mereka dimanapun mereka bekerja. Anak-anak muda ini Tuhan pakai mereka. Biarlah mereka tetap sukacita untuk menjalani tugas pekerjaan pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berkati akan Yayasan Pendidikan Tugu Bakti yang akan mulai membuka pendaftaran. Mari Tuhan, berikanlah para murid yang akan mendaftar di sini, sehingga kembali akan menjalani pendidikan bersama Yayasan Pendidikan Tugu Bakti. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersyukur seluruh jemaat yang ada di GPIB Tugu tetap dalam kasih dan karunia Tuhan. Mari Tuhan, lindungilah kami semua agar senantiasa dalam kasih dan karunia Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Ampunilah setiap dosa dan salah kami yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Lalu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menyempurnakan doa kami, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya guna menunjang pelayanan gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah keluarga dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh koordinator sektor majelis jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor majelis jemaat GPIB Tugu
atau melalui koordinator sektor majelis jemaat. Umat Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Persilakan duduk. Majelis dan Jemaat GPB Tugu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Jos Letwori yang telah memberitakan firman pada malam hari ini. Organis, pemandu lagu, operator sound system, serta tim Imporkom yang telah mengambil bagian dalam ibadah kita malam hari ini. Dan juga kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah keluarga malam hari ini melalui live streaming di rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri untuk kembali ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.